Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosen Sudrajat dari NIM 24241157. Nah, kali ini saya UTS di matkul statistika, yaitu dosennya Bu Ratna Azizah Mushami MPD. Nah, kali ini saya akan menjawab soal UTS-nya. Yang pertama itu adalah peran statistika dalam penelitian. Statistika berperan penting dalam penelitian, terutama untuk yang ke-1, mengumpulkan data. Statistika penentu peneliti menentukan jenis data yang dikumpulkan, jumlah simpel, dan teknik pengumpulan data yang sesuai. Yang kedua, mengolah data. Data yang dikumpulkan dapat diolah agar lebih teratur dan mudah dipahami, misalnya melalui tabel, grafik, branches, rata-rata, median, dan modus. Yang ketiga, menganalisis data. Statistika digunakan untuk melihat hubungan perbedaan pengaruh dan kecenderungan dari penentuan. Yang terakhir, membantu pengambilan keputusan. Melalui hasil analisis statistika, penelitian dapat menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Yang kedua, penghitungan modus, median, dan main data nilai ujuk programmer dasar. Yang pertama, modus, yaitu 7. Yang kedua, median, yaitu 7. Yang ketiga, main, yaitu 7. Yang ketiga, perbandingan hasil belajar dari kelas A dan kelas B. Yang pertama, mengapa kasus ini termasuk dual simple tidak terhubungan? Kasus tersebut termasuk dual simple tidak terdapat karena mahasiswa kelas A dan mahasiswa kelas B berasal dari kelompok yang berbeda. Mahasiswa menolak method learning tidak sama dengan mahasiswa menggunakan metode pembelajaran kompetensial. Yang kedua, apa yang dibandingkan dalam penelitian tersebut? Yang dibandingkan adalah hasil belajar mahasiswa kelas A yang menggunakan metode blended learning dengan hasil belajar mahasiswa kelas B yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Yang ketiga, HO dan HA. HO terdapat perbedaan hasil belajar yang disimplifikasikan antara mahasiswa kelas A yang menggunakan metode blended learning dan mahasiswa kelas B yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dan yang H, terdapat perbedaan hasil belajar yang disimplifikasikan antara mahasiswa kelas A yang menggunakan metode blended learning dan mahasiswa kelas B menggunakan metode pembelajaran konvensional. Yang keempat, kemungkinan kesimpulan ini jika hasil belajar kelas yang berbeda secara signifikan. Jika hasil belajar kedua kelas berbeda secara signifikan, maka HO dan ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar yang disimplifikasikan antara mahasiswa menggunakan metode blended learning yang mahasiswa menggunakan metode pembelajaran konvensional. Yang keempat, uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dan uji homogenitas penting digunakan sebelum menentukan teknis analisis statistika. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang hasil belajar didistribusikan normal atau tidak. Hal ini penting karena beberapa uji statistika pemetik masyarakat menjelaskan data berdistribusi normal. Yaitu uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa kelompok dan memiliki variasi dan sama homogen. Dalam kasus juga 3 jenis media pembelajaran digital. Uji homogenitas perlu digunakan untuk memastikan bahwa perbedaan hasil belajar dan tidak mempengaruhi oleh tidak samaan persisi dalam kelompok. Kelima, interpretasi uji normalitas Shapiro-Wilk. Diketahui nilai simplifikasi 0,005, taraf simplifikasi 0,05, tarif simplifikasi 0,05. Karena 0,005 dan 0,05 maka data ditanyakan tidak berdistribusi normal. Jadi interpretasinya adalah 2 waktu merespon pengguna saat menggunakan aplikasi mobile learning berbasis AI tidak memenuhi analisis normalitas. Dengan demikian, peneliti perlu mempertimbangkan pengguna uji statistika normetrik atau melakukan penyesuaian analisis sesuai kebutuhan penelitian. Yang keenam yaitu interpretasi uji homogenitas Labs. Diketahui nilai simplifikasi 0,126, tarif simplifikasi 0,05 karena 0,126 dan 0,05 angka dinyatakan homogen. Jadi interpretasinya adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan simulasi jaringan komputer pada
plafon virtual lab memiliki varian yang sama dan homogen. Yang keenam yaitu interpretasi uji homogenitas lab. Diketahui nilai saintifikasi 0,126, tarif saintifikasi 0,05 karena 0,126 dan 0,05 akan dinyatakan homogen. Jadi interpretasinya adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan simulasi jaringan komputer pada plafon virtual lab memiliki varian yang sama dan homogen. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya akan buat tugas UAS yaitu matkul statistika. Yang pertama, uji distribusi skor dan registrasi digital mahasiswa. Berdasar perhitungan data, uji Sapio-Wiki Statistika 0,961 dan SIG p-value 0,098 karena SIG 0,098 dan 0,005 maka skor distribusi digital distribusi normal. Yang kedua yaitu consensus hipotesis. HO dan sama dengan 7 menit, HI sama dengan 7 menit. Atur keputusan jika SIG 0,05 HI ditolak, jika SIG 0,05 HO diterima. Yang ketiga yaitu mempengaruhi modul interaktif terhadap nilai praktik jaringan. A. Hipotesis. Jika terdapat perbedaan nilai praktik sebelum dan sesudah menggunakan modul interaktif, HI terdapat perbedaan nilai praktik sebelum sesudah menggunakan modul interaktif. Dan hasil pengujian dari penghitungan diperoleh, dihitung 6,128 SIG 2 Thailand 0,00017 karena SIG 0,05. Hasil pengujian H dihitung 6,128 SIG Thailand 0,0017 karena SIG 0,05 maka hipotesis akan ditolak. Keempat, berhubungan waktu akses LMS dengan nilai ujian. Yang pertama, hipotesis HO tidak terdapat terhubung karena waktu akses LMS nilai ujian mahasiswa. HI terdapat hubungan antara waktu akses LMS dengan nilai ujian mahasiswa. Yang terakhir, hasil pengujian diperoleh R sama dengan 0,986 dan SIG sama dengan 0,000015 karena SIG 0,05 maka ditolak. Yang kelima, on-one innova. Hipotesis HO tidak terdapat perbedaan interaksi digital mahasiswa PTI kelas tatap muka, learning dan pembelajaran daring. HI terdapat perbedaan interaksi digital mahasiswa PTI kelas tatap muka, blended learning, pembelajaran daring. Aturan keputusan SIG 0,05 HO ditolak dan SIG 0,05 HO diterima. Sekian dari saya UTS dan UAS Statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.